atas, nilainya ada persyaratan tadi antara C2 dan 0,75 C1. Sehingga kalau kita merujuk kepada pasal 18621, maka persyaratannya untuk balok harus memenuhi kategori A sampai dengan nilai C. Nah, selanjutnya untuk tulangan longitudinal di pasal 18.6.3 itu tulangan memanjang ada batasan tulangan. Yang pertama, tulangan lentur minimum pada balok non prategang itu ada di pasal 9.6 ayat yang pertama. Jadi dari pasal 18 itu dilengkan ke pasal 9.6 untuk memahami tulangan longitudinal. Nah, persyaratan yang ada di situ pada ayat yang pertama menyatakan luas minimum tulangan lentur atau AS minimum harus disediakan pada tiap penampang, di mana tulangan tarik dibutuhkan sesuai analisis. Jadi ada AS minimum, itu harus disediakan. Nah, kemudian pada pasal yang kedua itu mengatur besarnya AS minimum harus lebih besar dari A dan B, kecuali disediakan pada 9.613. Ini ada di sebelah kanan penjelasannya. Untuk balok statis tertentu dengan sayap dalam keadaan tertalik. Jadi nilai BW harus lebih kecil dari BF dan 2BW, ini ketentuan. Nah, untuk kategori pada ayat yang kedua ini lebih besar dari A dan B, itu nilai A adalah di sini. 0,25 akar FC aksen dikalikan BW dikalikan D dibagi FY, itu A. Kemudian B-nya untuk AS minimum 1,4 dibagi dengan FY kalikan BW kali D. Ini persyaratannya. Jadi harus lebih besar dari kedua ini. Nah, teman-teman bisa melihat harus lebih besar dari parameter itu. Nah, selanjutnya untuk tulangan longitudinal itu di pasal 1863 ayat yang pertama, balok-balok harus memiliki setidaknya 2 batang tulangan menerus pada sisi atas dan bawah penampang. Jadi ada 2 tulangan, sisi atas dan sisi bawah. Itu dan nanyain Bapak. Pada sembarang penampang, jumlah tulangan tidak boleh kurang dari yang disyaratkan. Pada 9612. Dan rasio tulangan, rho-nya tidak boleh melebihi 0,025. Ini baik untuk tulangan atas maupun tulangan bawah. Sehingga dari situ, ini kan ada yang disyaratkan 961.2 AS minimum tadi, yaitu A dan B. Nilai A, kemudian nilai B ini, untuk AS minimumnya harus lebih besar sama dengan dan lebih kecil dari 0,025. Jadi ketentuan itu berdasarkan pasal yang ada di sini. 0,025 dikalikan BW dikalikan D. Ini kan rasio tulangan. Jadi maksudnya AS minimumnya antara kriteria A dan B, kemudian maksimumnya 0,025 dikalikan BW dikalikan D. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kriteria dari AS minimum untuk tulangan memanjangnya. Selanjutnya untuk ayat yang kedua, 18.6.3, ini di ayat yang kedua, kekuatan momen positif pada muka join harus tidak kurang dari setengah kekuatan momen negatif pada muka join tersebut. Jadi yang pertama kita simpulkan dengan tulisan ini. Kekuatan momen positif P dikalikan MN positif pada muka join, ini mungkin yang kiri, harus lebih besar, tidak kurang dari setengah. Berarti kan lebih besar sama dengan setengah P dikalikan MN. Sebelah kiri. Kemudian yang kedua juga sama ini, kekuatan momen negatif dan positif pada sembarang penampang di sepanjang bentang komponen struktur tidak boleh kurang dari 1/4 kekuatan momen maksimum pada muka kedua join. Jadi ini tadi berlaku untuk kiri dan kanan.
Kemudian yang ketiga ini, P dikalikan MN, baik itu positif maupun negatif, ya harus lebih besar dari 1/4 PMN yang terbesar. Itu dasarnya adalah pasal 18.6.3 ayat yang kedua. Nah, selanjutnya, itu bisa kita pahami dari pasal-pasal itu, kalau konfigurasi bentuk balok kita, itu adalah seperti ini. Ini adalah balok, kemudian ini adalah kolomnya. Nah, tadi ada minimum ada 2 tulangan menerus. Ini atas, kemudian tulangan menerus yang ada di bawah. Nah, untuk tulangan memanjang itu rasio rho minimum itu 0,25 FC aksen BW dikalikan D per FY atau 1,4 dibagi FY kalikan BW per D. Dan maksimumnya nanti adalah 0,025 BW dikalikan D. Kemudian ini yang penjelasan tadi, PMN kiri itu harus lebih besar. Nah, ini penjelasan dari ini. Separuh dari PMN yang ada di muka join tersebut. Muka balok tersebut kan itu. Nah, ini posisinya di kiri dan kanan. Selanjutnya ini PMN, baik yang positif maupun juga PMN yang negatif, itu nanti harus lebih besar dari setengah PMN. Ini poin yang momen negatif, momen positif, ya, itu harus lebih besar dari PMN terbesar di antara keduanya. Itu posisinya di sini. Nah, kita bisa berikan. Nah, ini penjelasan dari pasal-pasal tersebut yang menjadi dasar kita untuk melakukan perencanaan kepada balok dengan kategori rangka pemikul momen yang khusus. Nah, untuk pasal 18.6.3 ayat yang ketiga, ini ada sambungan lewatan tulangan longitudinal diizinkan jika sengkang pengekang atau spiral dipasang sepanjang sambungan lewatan. Nah, spasi tulangan transversal yang melingkupi batang tulangan yang disambung lewatkan tidak boleh melebihi nilai terkecil dari D/4 dan 100. Ini aturannya, sesuai pasalnya ini. Nah, kemudian sambungan lewatan tidak boleh digunakan pada lokasi A hingga C. Ini penjelasan A hingga C. Yang dimaksud dengan sambungan lewatan itu posisinya adalah ini. Sambungan lewatan diletakkan di luar daerah yang berpotensi terbentuk sendi plastis. Nah, ini bisa dipasang sengkang atau spiral sepanjang sambungan ini. Biasanya kan kalau di tengah itu kan SFD-nya kan kecil sehingga tulangannya kan sedikit. Tapi kalau ada sambungan lewatan untuk kategori SPRMK, maka tidak boleh diletakkan di join-join ini. Maka harus diletakkan di luar ini dengan pengekangan dari sengkang yang ada. Nah, lokasi yang tidak diizinkan untuk meletakkan sambungan yang pertama dalam join, yaitu di dalam ini nggak boleh. Jadi nanti kalau teman-teman ngawasi proyek, sudah tahu itu desainnya adalah untuk SPRMK, maka bisa melakukan inspeksi kepada hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh nyambung di dalam. Kemudian dalam jarak 2 kali tinggi balok dari muka. Nah, ini 2 kali H. Ini kan baloknya punya B dan H, maka 2H-nya tidak boleh. Kemudian yang C, dalam jarak 2 kali tinggi balok dari penampang kritis di mana pelelehan lentur dimungkinkan terjadi sebagai akibat deformasi lateral yang melampaui perilaku elastik. Jadi 2 kali tinggi balok dari penampang kritis. Ini ada penampang kritis di ujung ini. Sehingga itu nanti di sini diizinkan untuk rusak. Ini ada suara WA yang masuk itu. Ini saya matikan dulu. Nah. Saya lanjut. Jadi daerah-daerah itu tidak boleh dilakukan penyambungan lewatan dari A sampai kepada titik C. Karena konsepnya nanti dalam merencanakan kita kan strong column, weak beam. Jadi kolomnya itu wajib lebih kuat kawan-kawan daripada baloknya. Sehingga kalau terjadi suatu kerusakan, kegagalan, ya yang diizinkan rusak adalah baloknya. Di mana posisinya? Ya di posisi ini, sepanjang 2H ini. Makanya tidak boleh dilakukan penyambungan. Ini daerah ini disebut sebagai sendi plastis. Jadi daerah sambungan yang mana nanti
tulangan itu akan diproyeksikan lebih besar daripada FY-nya untuk menerima tegangan kalau terjadi kondisi yang maksimum. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk tulangan transversal, tadi yang longitudinal, sekarang yang transversal. Transversal itu sengkang. Jadi pasal 18.6 titik yang keempat di ayat yang pertama, itu sengkang pengekang harus dipasang pada balok di daerah berikut. Yang pertama dulu, sepanjang jarak yang sama dengan 2 kali tinggi balok yang diukur dari muka kolom penumpu ke arah tengah bentang di kedua ujung balok. Jadi ujung kiri dan ujung kanannya diukur 2H, sepanjang ini wajib dilakukan pemasangan sengkang. Kemudian yang kedua, sepanjang jarak yang sama dengan 2 kali tinggi balok pada kedua sisi suatu penampang di mana pelelehan lentur dimungkinkan terjadi sebagai akibat deformasi lateral yang melampaui perilaku elastik. Ya, ini posisinya di sini juga. Jadi kawan-kawan nanti wajib, dan itu nanti diatur berapa jaraknya, berapa ketentuannya, semuanya diatur. Ini adalah sebelah kiri dan sebelah kanannya, ini ada perpotongan, jadi nanti kolom sebelah kanannya juga harus memenuhi ketentuan pasal ini, atau di sebelah ini ya, sebelah kiri kolom, kemudian sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya, sengkang pengekang pada balok diizinkan terdiri dari 2 batang tulangan, yaitu sebuah sengkang yang mempunyai ikat gempa pada kedua ujung dan ikat silang sebagai penutup. Jadi punya sengkang yang mempunyai ikat gempa pada kedua ujungnya dan ikat silang sebagai penutup. Ini kedua ujungnya sebagai penutup atau ikat silang seperti ini. Sengkangnya terbuka kemudian mempunyai penutup yang dipasang saring menyilang. Kalau ini dipasang sebelah kiri, maka nanti selanjutnya dipasang sebelah kanan, dibolak-balik seperti itu. Nah, ikat silang berurutan yang mengikat batang tulangan longitudinal yang sama harus memiliki kait 90 derajat yang dipasang selang-seling pada sisi yang berlawanan arah. Ini maksudnya ini. Pemasangan ini harus selang-seling. Jadi detail ini kan ada kondisi A, kemudian B dan C. Ini detail A, kemudian ini detail C, kemudian ini detail B-nya, penutupnya. Jika batang tulangan longitudinal yang ditahan oleh ikat sengkang dikekang oleh plat hanya pada satu sisi komponen struktur lentur, maka kait 90 derajat dari ikat silang harus ditempatkan pada posisi tersebut. Ini keterangan nanti untuk pemasangan kategori sistem rangka pemikul momen yang khusus ini. Teman-teman harus memenuhi kriteria yang ada di pasal ini untuk tulangan transversalnya atau sengkangnya seperti ini. Nah, selanjutnya di ayat yang keempat, ini 18.6.4 ayat yang keempat. Sengkang pengekang pertama harus ditempatkan tidak lebih dari 50 mm, posisinya di sini. 50 dari muka kolom, ditarik 50 mm, tempatkan itu sengkang pertama. Spasi sengkang pengekang tidak boleh melebihi nilai terkecil dari A sampai C. Ini spasinya. Jadi D/4 untuk yang ada di sini. Kemudian 6 kali diameter tulangan terkecil batang tulangan lentur utama atau 6D dari tulangan lentur yang ada di sini. Tidak termasuk tulangan longitudinal samping yang disyaratkan pada pasal ini. Kemudian yang terakhir opsinya adalah 150 mm. Maka di sini ketentuannya tidak boleh melebihi nilai terkecil dari ABC ini. Nanti bisa diaplikasikan untuk jarak sengkang yang ada di sini atau spasinya. Selanjutnya, bila diperlukan sengkang pengekang tersebut harus didesain untuk menahan geser sesuai pasal 18.6.5. Jadi desain untuk tulangan sengkang menahan geser. Nah, bila sengkang pengekang tidak diperlukan, sengkang dengan kait gempa pada kedua ujungnya harus dipasang dengan spasi tidak lebih dari D/2 sepanjang bentang balok. Ini posisinya di sini. Kalau sampai tidak ada sambungan lewatan, maka di sini mungkin tidak perlu sengkang karena SFD-nya kecil, maka dipasang D/2. Tidak lebih dari D/2, atau lebih kecil sama dengan D/2. Ini spasinya seperti itu.
Nah, nanti ini bisa menjadi syarat dan ketentuan untuk contoh perhitungan yang nanti ada di slide yang berikutnya. Kemudian untuk kekuatan geser, saya sampaikan di sini, di pasal 18.6.5 ayat pertama, gaya geser. Jadi di situ ada gaya geser desain atau VE ini harus dihitung dari tinjauan gaya-gaya pada bagian balok di antara kedua muka join. Ini gaya geser desain VE harus dihitung dari tinjauan gaya-gaya pada bagian balok di antara kedua join. Kemudian kalimat yang kedua, ini berarti yang pertama ini. Saya berikan yang pertama. Dari kalimat yang kedua, momen-momen dengan tanda berlawanan yang terkait dengan kekuatan momen lentur maksimum yang mungkin terjadi atau MPR, disederhanakan seperti itu, harus diasumsikan bekerja pada muka-muka join dan balok dibebani dengan beban gravitasi tributari faktor di sepanjang bentangnya. Ini dua momen ujung MPR berdasarkan pada tegangan baja, tarik baja sebesar 1,25. Jadi memang sengaja posisinya nanti dilebihkan dari FY sehingga kelelehan terjadi pada posisi itu. Di mana FY adalah kekuatan leleh yang disyaratkan. Nah, kedua momen ujung harus ditinjau dalam keadaan kedua arah, searah jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam. Nanti akan digambarkan. Kemudian ini poin 3, untuk momen ujung MPR untuk kolom tidak perlu lebih besar dari momen-momen yang dihasilkan oleh MPR balok-balok yang merangka ke dalam sambungan balok kolom. VE tidak boleh kurang dari yang disyaratkan oleh analisis struktur. Jadi penjelasannya ada di sini. Selanjutnya, tadi kita dapatkan bahwa rangka-rangka itu akan dibebani dengan beban yang ada di sini, beban gravitasi, tributari terfaktor itu di sepanjang bentangnya, maka itu diberikan beban sepanjang bentang seperti ini. Kita baca dulu. Di sini kita bisa melihat nanti balok itu ada arah panjangnya sebesar LU, kemudian ini ada beban dari WU 1,2D plus 1,0L. Kemudian juga dari momen MPR1, kemudian momen MPR2. Ini tadi yang disebut sebagai berlawanan arah dengan jarum jam. Kedua arah, searah jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam. Ini yang ini berlawanan, ini yang berlawanan. Kemudian ini yang searah. Salah satunya, jadi bolak-balik seperti itu. Nah, dari situ maka dengan adanya beban dari WU, kemudian salah satu momen di ujung tumpuannya muncul gaya geser yang ada di sini. Dan ini seperti ini dulu sudah dipelajari di analisis struktur dengan metode Clapeyron kalau dulu mempelajari untuk membuat free body seperti ini. Nah, sehingga di sini dengan adanya beban WU sebesar 1,2D plus 1L, kemudian ada momen primer MPR ini, kemudian juga ada momen primer di sini. Momen primer itu adalah momen yang besarnya sama dengan momen reaksi tetapi arahnya berlawanan. Definisinya seperti itu. Maka di situ terdistribusi bebannya gaya geser balok bisa kita gambarkan sebesar VE. Nah, VE ini definisinya adalah momen dibagi dengan jarak, karena prinsip momen adalah gaya dikalikan dengan jarak. Sehingga kalau kita mau tahu gayanya atau gaya gesernya, maka momen dibagi dengan Ln. Ada MPR1 plus MPR2 per Ln. Kemudian plus minus ada WU L itu sebagai gaya dibagi dengan 2, yaitu arah kiri dan arah kanan. Sehingga itu nilainya. Untuk nilai yang ada di sini LU, karena ada Ln, ada LU, kemudian ini ada pengaruh dari sebuah VE3, kemudian VE4, ini ada momen primer yang ketiga dan juga momen primer yang keempat. Maka dari situ ini bisa kita hitung nilai momen primer 3 dan keempat itu, yaitu MPR3 plus MPR4 dibagi dengan LU-nya. Sehingga di situ dengan kategori pada catatan yang kedua ini, nanti momen
itu bisa kita hitung bukan hanya sekedar AS dikalikan FY, tetapi 1,25 FY yang dinaikkan sesuai dengan ketentuan pasal itu. Baru dikalikan dengan D min A per 2 itu jaraknya. Sehingga nilai A itu bisa kita dapatkan AS kali 1,2 FY dibagi 0,85 FC dikalikan B. Nah, inilah breakdown yang dilakukan untuk mendapatkan kriteria-kriteria ketika ada sebuah balok kemudian bergoyang ke kiri. Nah, bergoyang ke kiri sana, maka akan ada momen yang bekerja di ujung, MPR kiri dan MPR kanan, kemudian beban terbagi merata. Ini adalah QLU per 2 dari beban terbagi merata, kemudian MPR min dibagi dengan LN. Ini arahnya ke atas karena posisinya berada di titik terjadinya beban momen. Kalau di sini posisinya ke bawah untuk MPR yang min, coba kita cek. Kalau titik ujung ini kita berikan momen, arahnya seperti ini, berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga ngangkat ke sini, maka di ujung ini nanti akan terangkat. Maka dia disimpulkan reaksinya sebenarnya adalah narik ke bawah. Begitu juga untuk reaksi yang ada di ujung kanan. Ya, MPR plus itu posisinya ke atas dibagi LN, yang satu ini MPR plusnya posisinya ke bawah dibagi dengan LN. Ini caranya seperti itu. Sehingga dari situ kemudian dijumlahkan. Ya, MPR negatif plus positif dibagi dengan LN, ada QU LN dibagi dengan 2 untuk yang V kiri, V kanan juga sama. Perbedaannya adalah plus minusnya. Nah, dari sini peraturan ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan cek terhadap gaya geser yang ada. Kemudian untuk tulangan transversal. Tulangan transversal sepanjang daerah yang diidentifikasi dalam 18.64.1 harus didesain untuk menahan gaya geser dengan mengasumsikan VC sama dengan 0, bila mana kedua A dan B terpenuhi. Jadi nanti akan ada asumsi VC sama dengan 0. Itu posisinya ada di sini. Sengkang pengekang harus dipasang pada balok di daerah tersebut. Ya, A sepanjang jarak yang sama dengan 2 kali tinggi kolom yang diukur dari muka kolom penumpu ke arah tengah bentang di kedua ujung balok. Kemudian yang B, kawan-kawan bisa melihat sama dengan 2 kali tinggi balok pada kedua sisi suatu penampang di mana pelelehan lentur dimungkinkan terjadi sebagai akibat deformasi lateral yang melampaui perilaku elastik karena pengaruh dari 1,25 FY tadi, dan posisinya di daerah yang sendi plastis. Nah, ini adalah slide yang pertama yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu dari kawan-kawan sebelum dilanjutkan. Nanti slide yang kedua akan saya sampaikan kepada contoh perhitungannya. Waktu saya kembalikan lagi kepada forum kelas dulu. Dari apa yang disampaikan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau digali lebih jauh. Atau bisa saya lanjutkan ke slide yang kedua. Permisi Pak, mau tanya Pak. Ya. Tentang hubungan dari balok sama kolom tadi kan. Saya pernah baca kalau nggak salah di SR 40D ya Pak. Yang mana? Yang sambungan Sambungan lewatan itu ya? Iya Pak, iya. Yang nekuk ya, itu Pak. Ya ini ya. Itu nanti ada di bagian pendetailan, itu di pasal 25. Jadi teman-teman kalau ingin detail di situ, pendetailan tentang penulangan, pasalnya ada di pasal 25. Soalnya kan SNI itu kan tebal, ada kisaran 750 sampai 800 halaman ya. Sehingga kalau mau ke arah itu langsung saja masuk ke pasal 25. Nanti ada detail. Termasuk bengkokan itu seperti apa, terus kemudian syarat pertemuan dan penyambungan seperti apa, itu ada. Kalau bengkok tadi kan ya 6 kali diameter atau minimal sekian. Kalau nyambung ya seperti itu, ada yang 40D atau minimal sekian, kan gitu. Ada batasan-batasannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Kalau belum ada, saya lanjut ke slide yang kedua ya. Pak. Oke, untuk slide yang kedua ini, kita akan mencoba kepada contoh soal dari sistem SPRMK. Kalau yang kategorinya menggunakan SPRMK untuk rangka pemikul momen khusus ini. Nah, soal ini berbunyi, rencanakanlah balok AB pada lantai ketiga. Jadi lantainya di lantai ketiga. Ini posisinya di sini. A sampai B ini direncanakan dari struktur portal gedung yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini gambarnya di sini. Jarak antar kolomnya 9, kemudian tingginya setiap lantai itu 3,5, ada 6 lantai. Nah, yang pertama, ini bangunan merupakan rangka beton kategori SPRMK yang digunakan sebagai rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kalau kita desain ya harus memakai kriteria yang khusus. Kenapa harus khusus? Ya, karena itu digunakan untuk menampung orang yang dalam kondisi emergensi. Selain rumah sakit, ya sekolahan pun juga seperti itu. Desain ke arah kondisi yang khusus. Nah, kemudian gedung-gedung seperti gedung laboratorium atau reaktor-reaktor nuklir itu juga ke arah yang khusus seperti ini. Ini kalau di Indonesia pakainya SNI. Nanti kalau teman-teman mungkin belajar peraturan yang dari luar negeri, itu ada aturan dari namanya FEMA, singkatan dari Federal Emergency Management Agency. Jadi di sana kawan-kawan nanti di kode FEMA-nya 304 kalau tidak salah. Ya, itu 304. Kalau 154 itu Rapid Visual Screening akibat gempa yang terjadi. Kalau 304 itu mengatur. Sehingga ada kategori bangunan itu yang paling tinggi kriterianya adalah operasional. Struktur tahan gempa itu kriterianya yang pertama operasional. Jadi kalau ada gempa yang lewat, berdasarkan gempa rencana, evaluasi mungkin 500 tahun atau 100 tahun atau berapa yang didasarkan kepada riwayat waktu mungkin, itu nanti kalau ada yang lewat maka dia masih operasional. Termasuk rumah sakit di peraturan internasional itu masuk ke situ. Jadi ketika ada gempa, rumah sakit itu ya setelah terjadi gempa selesai, ya operasionalkan lagi. Nah, di bawah itu ada kategori yang namanya immediate occupancy atau IO. Nah, IO itu kategorinya, jadi nanti setelah gempa itu berakhir, nah bangunan boleh rusak. Tapi rusaknya immediate occupancy, harus bisa segera untuk dihuni lagi. Nah, diarahkan kepada kerusakan-kerusakan yang non-struktural. Terus kemudian di bawahnya ada life safety. Jadi bangunan yang kategorinya bisa menyelamatkan nyawa kalau terjadi gempa. Boleh terjadi keruntuhan, tapi keruntuhannya memberikan jeda. Jadi berperilaku secara elastis. Sehingga orang-orang yang di dalamnya menerima efek secara psikologis, bangunan itu bisa mengalami lendutan, tetapi memberikan waktu orang untuk menyelamatkan diri. Yang terakhir, itu ada kategori collapse prevensi. Jadi memang boleh runtuh, tapi keruntuhan itu yang diarahkan kepada area ya kita tadi di posisi sendi plastis. Jadi kalau boleh runtuh, tapi runtuhnya tidak runtuh kepada kolom. Nah, kategori rumah sakit kita desain sebagai rangka pemikul momen yang khusus. Kan ada yang biasa, menengah, ada yang khusus. Nah, data SS yang ada itu 1,5, S1 0,6, serta Clasitus SP-nya itu didasarkan kepada SNI gempa, ada di 1726. Nah, kemudian untuk mutu material FC 25, FG-nya 400. Dimensi balok 450, 650, kolom 600, 600, kemudian tebal plat 150 mm. Nah, beban yang bekerja GDL 20 kg
kN per meter dan GLL-nya 15 kN per meter. Ini akan kita selesaikan. Yang pertama tentang KDS, geser gempa, gempa lateral, serta geser tingkat itu sudah dihitung tersendiri. Nah, kemudian yang kedua kita kombinasi beban. Nah, nanti dari SNI yang ada itu ada 1,4, kemudian 1,2 plus 1,6. Kemudian ini yang C, kalau kita lihat di sini ada beberapa rumus yang didasarkan kepada SD dan juga ada rho, ada faktor redundansi, di mana nanti SD ambil 1, rho-nya juga 1 di ketetapan itu, maka ini akan disederhanakan menjadi 1,4D plus QE plus 0,5 L. Kemudian yang D itu juga begitu, nah, disederhanakan menjadi 0,7 dikalikan D plus beban gempanya. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, setelah teman-teman melakukan analisis struktur dan mendapatkan hasil, maka dari hasil gaya dalam yang ada, baik di tumpuan maupun di lapangan, akibat beban yang ada masing-masing, ada beban mati, beban hidup, ada beban gempa, kemudian kombinasi dari 1,4, kemudian 1,2D plus 1,6, kemudian yang bawah ini 1,4D plus gempa plus setengah beban hidup atau 0,7 dead load plus beban gempa. Itu nanti di masing-masing lokasi, di tumpuan dan juga di lapangan mendapatkan nilai data momen yang ada. Jadi momen lentur yang ada. Jadi menggunakan etap ataupun sub itu bisa kita tabulasikan dengan kategori seperti ini. Nah, nanti akan dipilih di posisi-posisi baik lapangan itu ya yang terbesar, itu ada 138, ini di lapangan, yang lain kan kecil-kecil ini, 20, 88, kemudian 123 yang terbesar adalah ini. Untuk tumpuan yang terbesar adalah ini, negatifnya. Nah, kemudian untuk tumpuan yang positif paling besar adalah ini, kita ambil. Nah, dari situ kemudian kawan-kawan akan menghitung dengan data yang ada, dimensinya sudah ada tadi, kemudian lokasi tumpuan dan lapangan, MU-nya juga kita masukkan. Ini ada min 588,5, 303,07, 138,31, itu berasal dari data yang kita ambil dari sini. Kemudian kebutuhan AS bisa kita munculkan, kita hitung. Dimensi ada, FC ada, MU ada, maka penulangan bisa kita dapatkan. Nah, ini posisinya di posisi lokasi tumpuan, itu 7D25 dengan AS 3430 dengan P dikalikan MN min 636,86 sehingga P dikalikan MN itu lebih besar daripada MU, syaratnya kan seperti itu. Kemudian yang di posisi ini 303 juga kita hitung, tempatkan 4D25 AS 1960 mm persegi, P dikalikan MN 385, jauh lebih besar daripada MU. Kemudian yang lapangan 2D25 AS-nya 980 mm persegi, ini PMN-nya 200, sudah lebih besar dari 138,31. Kemudian setelah itu di tabel yang atas ini, kita ke tabel yang bawah, sehingga bisa kita tempatkan untuk tulangan terpasang pada balok sepanjang AB tadi. Untuk bagian atas tumpuan, kemudian bagian bawah, kemudian lapangan bagian atas, kemudian lapangan bagian bawah. Kita lihat di tumpuan itu penempatannya bagian atas jauh lebih banyak karena memang momen negatif itu kan lebih besar. Kemudian bagian bawahnya 4D25. Untuk lapangannya atas dan bawah digunakan sama, sehingga nanti kalau ada persyaratan minimum ada 2 tulangan baik atas dan bawah itu sudah memenuhi kriteria. Seperti pasal yang sudah kita sampaikan pada slide sebelumnya tadi. Nah, kemudian kita akan melakukan cek persyaratan komponen lentur bagian dari SPRMK. Yang pertama adalah LN. Ada keterangan tadi LN itu harus lebih besar dari 4D. D-nya adalah 650, itu dari tinggi kolom dikurangi dengan selimut, dikurangi diameter sengkang 10, dikurangi dengan dB per 2. Kita lihat dB-nya adalah pakai diameter 25, maka di sini adalah 25 per 2. Dapat angka 587,5, satuannya milimeter. Nah, itu bisa kita lakukan cek. Ini LN-nya dikurangi dengan 900 sama dengan 8.400 mm. Kemudian ini akan kita bandingkan
dengan 4 dikalikan D. Nah, 4D-nya 4 dikalikan posisi D-nya 587 ketemu 2350. Jelas jauh lebih besar. Maka oke. Persyaratan yang kedua BW. Dari panjang bentang kemudian BW lebarnya. Ini kan persyaratan dimensi. Harus lebih besar 0,3H atau 250. BW 450 oke, lebih besar dari 250. 0,3H ketemu angka 198A5. Lebih kecil daripada BW yang ada. Berarti ini sifatnya sudah oke semua. Kemudian yang ketiga, yang C, lebar penampang BW tidak boleh melebihi lebar kolom pendukung ditambah jarak pada tiap sisi kolom yang sama hasil dari nilai terkecil antara lebar kolom atau 3/4 kali tinggi kolom. Yang C2 dan 0,75 C1 tadi, di pasal tadi. Maka dipenuhi BW sama dengan 450, dia lebih kecil dari 600 plus 2 kali 3/4 kalikan 600 sama dengan ketemu angka 1500 mm. Maka BW-nya lebih kecil. Ini sudah oke. Jadi persyaratan untuk komponen lentur ini sudah kita hitung oke. Kemudian untuk penulangannya. Jadi dimensi-dimensi tadi udah oke. Kemudian penulangannya persyaratannya adalah AS minimum tadi. Minimumnya 1,4 dibagi FY kalikan BW kalikan D. Masukkan angkanya. Ini FY-nya 400, BW 450, D-nya 587,5 sama dengan 925,31 mm. Kemudian AS maksimum sama dengan 0,025 kalikan BW kalikan D. Ini di pasal yang sudah kita baca bersama tadi. Dimasukkan, ini BW-nya, kemudian D-nya 587,5, ketemu angka 6.609. Dari setiap potongan penampang balok, kedua syarat ini sudah terpenuhi. Ini AS-nya ya. Kita lihat, kita cek bersama. Nanti yang ada AS-nya di tabel tadi kita cek. Minimum adalah 925, maksimumnya 6.000. Kita cek di sini. Minimum 925 sudah terpenuhi, sudah lebih dari itu, dan maksimumnya 6.000. Sudah di antara semuanya. Sehingga sudah oke. Kemudian kuat lentur positif pada muka kolom. Itu harus lebih besar separuh dari kuat lentur negatif pada muka tersebut. Nah, seperti pada pasal yang kita baca sama-sama tadi, kalau ada MN positif 385,62 kN, maka lebih besar dari setengah MN negatifnya, setengah dari momen yang besar tadi. Nah, kita dapat yang besar adalah 636,86, yaitu 318,43. Nah, ini sudah lebih besar, jauh lebih besar. Kemudian yang C, jadi yang B ini sudah oke. P kalikan MN positif atau P MN negatif lebih besar seperempat P MN terbesar di antara kedua titik tersebut. Jadi kedua MM ini nilai yang terbesar. Nah, P MN-nya kan sama dengan 200. Harus lebih besar seperempat dari momen yang terbesar, ya ini momennya. 636,86 sama dengan 159,22. Oke. Jadi persyaratan komponen untuk tulangan lentur itu sudah beres. Sehingga dikatakan memenuhi untuk rangka pemikul momen yang khusus. Kemudian pada tulangan yang transversal atau sengkang yang seperti slide yang terakhir tadi, nilai V sebelah kiri dan V sebelah kanan, nah itu harus dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Ada MPR negatif plus positif per LN, kemudian QU LN dibagi dengan 2. Nilai MPR dihitung sebagai berikut. Yang pertama dulu, untuk tulangan lapangan, dia dipasang 7D25. Nah, kita lihat di sini, ini ada tulangan 7D25 dan 4D25 serta 2D25 di lapangannya. Nah, untuk tulangan 7D25 di sisi atas, maka A sama dengan AS kalikan 1,25 FY. Seperti yang ada di slide sebelumnya tadi, saya sampaikan ada perbesaran 1,25. Dibagi 0,85 FC dikalikan B, sehingga kita tinggal masukkan 7 dikalikan nilai AS dari masing-masing, dikalikan 1,25 kalikan FY 400. 0,85 FC-nya 25, BW-nya adalah 450, ketemu 179,35 mm. Nah, posisi A itu kita gunakan untuk menghitung MPR. Nah, MPR tadi kan akan dicek ke sini. Sehingga AS dikalikan 1,25 FY, D min A per 2, hanya kita masukkan 179,35 di sini. Maka dapat angka 853,77 kN satuannya kalikan meter, karena ini momen. Kemudian untuk tulangan yang bawah 4D25, di sisi bawah nilai A-nya sama caranya,
tinggal ini kita ganti 4, tadi kita adalah 7 karena ada 7 tulangan, kemudian kita ganti menjadi 4 karena menggunakan 4 tulangan. Dapat angka A 102,48 mm. Nah, A itu dimasukkan ke sini, ampere sama dengan ini untuk gaya, kemudian dikalikan jarak D min A per 2. Ini gayanya masuk, AS ada 4 kali 490 kali 125 kali 400, kemudian D min A per 2 masuk di sini. Ketemu angka 525,53 kN meter. Nah, dari situ kita akan evaluasi besarnya QU sama dengan 1,2D plus 0,5 KL. Dapat angka 31,5 kN meter. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan untuk V kiri dan V kanan. Masukkan di sini rumusnya, yang membedakan adalah plus minus yang ada di sini. Sehingga untuk V kiri ketemu 296,50 kN, yang kanan 31,90 kN. Nah, geser maksimum, kayak geser maksimum yang ditimbulkan oleh beban gempa, itu adalah 853,77, kemudian dijumlahkan dengan 525,53 yang ada di sini, dibagi dengan 8,4, dapat angka 162,2 kN. Nah, di mana nilai ini lebih besar daripada 50% geser total, yaitu setengah dikalikan 296. Ini totalnya, ini syaratnya. Jadi 148,25 kN. Sudah lebih besar 164. Sehingga nilai VC dapat diambil sama dengan 0. Persyaratan VC sama dengan 0 tadi memenuhi kriteria pasal-pasal yang ada di sini. Bahwa nilainya harus lebih besar dari 50% gaya dari geser totalnya. Sehingga VU sama dengan PVS plus P dikalikan VC, di mana VC-nya kita anggap 0. Sehingga tinggal VS adalah VU dibagi dengan P, dapat angka 296,50 per 0,75. Ini faktor reduksi kapasitas adalah 0,75. Sehingga 389,33 kN. Nah, VS ini nanti akan kita cek apakah dia lebih kecil dari 0,66 akar FC dikalikan BW dikalikan dengan D. Kita cek. Ternyata VS yang ada 395,33 lebih kecil dari nilai 0,66 akar FC aksen dikalikan BW dikalikan D. Ini ada 775.500, satuannya adalah kilonewton. Nah, sehingga penampang memang benar-benar mencukupi ketika sudah kita cek sampai sini. Nah, selanjutnya tinggal kita pasang. Sengkang tertutup dengan diameter 10 mm 3 kaki, maka jarak antar sengkang S-nya adalah AS FY kalikan D dibagi dengan VS. Ada 3 kali diameter 10, ini 3, kakinya ada 3. Kali 400 kalikan D dibagi dengan VS yang kita dapatkan. Maka di sini mensyaratkan spasinya 139,99. Nah, jarak maksimum sengkang tertutup sepanjang 2H atau pada daerah sendi plastis itu adalah 2 kali 650, yaitu 1300 mm. Itu tidak boleh melebihi nilai terkecil dari ini. D per 4, 6 dB, kemudian 150. 6 dB adalah diameter dari tulangan manjangnya. D per 4 dulu. Nilai D per 4 sama dengan 587 dibagi dengan 4 ketemu 146,88. dB-nya tulangan yang kita pakai untuk tulangan transversal, tulangan longitudinal itu adalah 25. Sehingga kita kalikan 6 ketemu 150 dan juga 150. Sehingga di situ teman-teman dapat menyimpulkan bahwa dipasang sengkang tertutup 1,5. Ini karena 3 kaki. Jadi kalau 2 kaki ya D10 gitu aja. Karena 3 kaki ini jadi 1,5 spasi 125 mm. Hingga sepanjang 1,2 dari muka tumbuhan. Dan sengkang tertutup pertama dipasang 50 meter dari muka tumbuhan. Nah, ini persyaratannya ada di sini. Ini persyaratan yang muncul di sini ada di pasal 18.6.4.4. Nah, ini posisinya di sini. Nah, selanjutnya pada jarak 1500 mm ke muka tumbuhan hingga ke bagian lapangan bekerja gaya geser sebesar VU. Nah, VU-nya adalah 296,5 dikurangi dengan 31,5 kali 1,2. Ini mencari titik pada
1200 mm dari muka tumbuhan, yaitu 258.700 satuannya dalam Newton. Kemudian VC-nya 0,117. Kemudian ini ada lambda, itu berkaitan dengan beton normal, dia menggunakan angka 1. Kalau betonnya beton ringan, nanti lebih kecil dari 1. Itu ketentuannya di SNI. Nanti baca di SNI untuk gaya geser. Akar FC aksen BWD. Masukkan angkanya saja. Lambda 1, FC-nya 25, kemudian BW 450, maka dengan D 587,5 ketemu 224.718,75 Newton. Sehingga dari situ setelah VC dapat, VS sama dengan P dikali VU dibagi dengan P dikurangi dengan VC. Nah, ini angka ini kita masukkan dapat 120.214,58 dan dicek dengan 0,33 FC aksen BW dikalikan D, dia lebih kecil. Jika digunakan D10, maka jarak di ketentuan ditentukan dari nilai yang terkecil di antara ini. Ada S1, S2, S3, S4. Ini ketentuan yang ada di SNI juga. S1-nya didapatkan dari rumus AV FYT D per VS, dimasukkan nilai AV, kemudian FYT, kemudian nilai D-nya dibagi dengan VS. VS-nya dari sini, ini dimasukkan ke sini. 306,91 mm. Kemudian S2 adalah D per 2, yaitu 587,5 per 2. Ada angka ketemu 293,75 mm. S3-nya, ini ada AV FYT 0,3 BW pembaginya. Nah, ini ketemu angka 157.400 dibagi dengan 0,35450 ketemu 398,73 mm. Kemudian S4-nya adalah 100. Maka dipilih di sini dari yang terkecil. Nah, yang terkecil S-nya sama dengan 250. Sehingga dipasang D10 spasi 25 pada daerah lapangan. Kalau tadi tumpuan, ini adalah daerah lapangan. Nah, ini daerah lapangan di sini. D10 spasi 25. Kalau tadi di sini adalah tumpuan. Nah, ini adalah konfigurasi untuk detail penulangannya, sehingga cara untuk mengecek bahwa balok ini sudah memenuhi kriteria SPR MK sudah oke atau belum adalah seperti yang kita diskusikan ini. Sehingga detail yang ada, kita tadi memakai di atas 7D25, kemudian sengkangnya tertutup, ada 3 kaki, tambah 1 di tengahnya. Nah, kemudian bagian bawah itu 4D25. Ini potongannya bentuknya menjadi seperti ini. Oke, teman-teman, dari uraian ini mungkin ada yang perlu kita diskusikan dulu. 2 slide sudah kita sampaikan, sehingga nanti di pertemuan kedua sudah kita gabung langsung kepada pertemuan yang pertama. Teman-teman bisa istirahat dan juga melanjutkan aktivitas yang lain. Namun demikian, waktu saya kembalikan kepada forum dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai hal tersebut? Silakan. Pak. Ya. PPT-nya ada di MyClass nggak ya, Pak? PPT-nya nanti saya cek, akan saya upload. Ya, nanti saya siapkan. Kalau ini kebetulan kan menggunakan kuliah secara langsung dan disampaikan. Nanti rekamannya juga bisa kita putar lagi. Saya download, kemudian saya upload di channel YouTube. Nanti teman-teman bisa memutar ulang penjelasan yang ada. Silakan absen di MyClass, sudah ada belum absennya? Belum ada, Pak. Ya, nanti kita siapkan bersamaan dengan